Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah berjanji untuk menjamin rezeki mereka yang menyegerakan pernikahan. Allah SWT benar-benar berjanji akan membuka lebar pintu-pintu rezeki ketika seseorang telah memasuki sebuah jenjang pernikahan, sehingga pernikahan bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan. Dalam kitab suci Al-Quran, tidak hanya sekali Allah menyebutkan janji tersebut bagi hambanya yang ingin menjauhi kemudaratan dengan menikah. Apa saja di antaranya? Berikut ini 5 janji Allah tentang rezeki setelah menikah. Yang pertama yaitu Allah akan memampukan orang-orang yang menikah. Janji Allah yang pertama termaktub dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Dalam potongan ayat di atas, Allah dengan tegas berjanji untuk memampukan mereka yang menikah walaupun mereka miskin. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa, sudah sepatutnya manusia meyakini hal ini, karena janji Allah itu pasti, dan karena sesungguhnya Allah tak pernah ingkar janji. Tentunya rezeki akan diberikan setelah melalui usaha dan doa. Setelah itu kita berusaha dan berdoa, maka rezeki akan segera datang. Melalui pernikahan kita mengharapkan Allah SWT menganugerahkan rezeki barokah kepada keluarga yang dibina, yaitu rezeki yang bisa mensucikan jiwa dan menenteramkan hati, sehingga mahalika pernikahan akan semakin membuat kedua pasangan berbahagia dan meningkatkan ketakwaan serta rasa syukurnya atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT dengan cara semakin giat bekerja dan tekun beribadah. Cukup kepada Allah saja tempat meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, rezeki orang yang menikah dijamin oleh Allah. Seseorang yang telah menikah dijanjikan Allah akan dijamin rezekinya, apalagi bila ia rajin menafkahi anak dan istrinya. Pernikahan merupakan gerbang ibadah di mana setiap hal yang sebelumnya tidak bernilai ibadah bisa menjadi bernilai ibadah, termasuk dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah,
berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Battal menjelaskan bahwa yang dalam hal ini dimaksud dengan mengeluarkan infak yang wajib adalah seperti nafkah bagi keluarga dan nafkah yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan silaturahmi. Sungguh mulia kedudukan seorang suami yang menafkahi keluarganya, sehingga menikah akan menjamin rezekinya tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sudah banyak bukti yang menunjukkan akan hal ini. Semisal bila sebelum menikah gajinya pas-pasan, namun setelah menikah ternyata ada saja rezeki yang datang hingga seorang hamba mampu hidup berkecukupan bersama dengan keluarganya. Bila sebelum menikah tinggalnya hanya di sebuah rumah kontrakan sempit, setelah menikah ternyata ada saja rezeki yang memampukan seorang hamba hingga ia dan keluarganya dapat tinggal di sebuah hunian yang layak. Sungguh Allah telah memberikan kelapangan setelah kesempitan. Kemudian yang ketiga, Allah akan menolong orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata pernah melihat Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Yang ketiga, budak mukhatab yang ingin membebaskan dirinya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah sangat menghargainya hambanya yang berusaha menjaga kesuciannya dengan jalan menikah. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi di zaman seperti saat ini, di mana berbagai godaan banyak ditemui. Berbagai godaan tersebut ada kalanya menggoda seseorang untuk melakukan kemaksiatan dan mendekati zina. Demi menjauhi hal ini, alangkah mulianya seseorang yang memilih untuk menikah demi menjaga kesuciannya, di mana rezekinya akan terjamin oleh Allah. Kemudian yang keempat, Allah akan mengganti semua harta yang dinafkahkan bagi istri dan anak. Diriwayatkan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, Allah akan mengganti infak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana dirawikan oleh Imam Nawawi rahimahullah saat menjelaskan hadis doa malaikat di atas, bahwasanya para ulama bersepakat bahwa infak yang dimaksud di sini adalah infak untuk menunjukkan akhlak yang baik, infak dalam ketaatan, infak bagi keluarga, infak bagi orang-orang yang lemah, dan sebagainya. Dengan catatan, infak tersebut tidak boros atau berlebihan. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa Allah sendiri yang akan mengganti setiap harta yang diusahakan bagi keluarga, dalam hal ini untuk menghidupi anak dan istri. Semoga Allah memberikan pintu keberkahan bagi setiap pernikahan. Kemudian yang kelima, Allah akan melapangkan rezeki orang yang menikah karena menafkahi keluarga. Dalam Al-Quran surah Saba ayat 39, Allah menyebutkan, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu menafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa saja yang memberikan infak dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya. Dapat dimaknai bahwa siapapun yang dengan penuh kerelaan memberikan nafkah pada kerabat, keluarga, serta rajin mengeluarkan sedekah sunnah,
maka para malaikat akan mendoakannya agar ia diberikan gantinya. Hal ini menegaskan kepada para umat manusia agar jangan takut untuk mengeluarkan hartanya, baik untuk nafkah bagi keluarga maupun untuk bersedekah. Janganlah khawatir harta akan habis karenanya. Justru Allah berjanji untuk menggantinya. Sebagaimana rezeki setelah menikah yang akan dijamin oleh Allah SWT, hendaknya semua umat muslim benar-benar yakin bahwasanya Allah memberi rezeki akan membantu hambanya yang selalu berada dalam jalan ketaatan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.